Hari ini kita membahas tuntas mengenai apa itu positivitas beracun, kenapa itu bahaya, bahkan di komunitas Kristen, dan apa yang Alkitab benar-benar ajarkan soal emosi, luka, dan pengharapan. Kalau kamu pernah merasa nggak boleh sedih karena takut dibilang kurang iman, tonton video ini sampai habis. Karena kamu nggak sendiri. Apa itu positivitas beracun? Positivitas beracun itu ketika kita memaksa diri atau orang lain untuk selalu kelihatan bahagia, bahkan di situasi yang menyakitkan. Contoh, lagi patah hati, disuruh bersyukur dong. Berarti dia bukan dari Tuhan. Stars disuruh kurang bersyukur sih, coba lebih positif. Masalahnya, itu bukan penghiburan, itu penolakan emosi. Dan tanpa sadar, itu bisa menyakiti orang yang sedang berproses. Apakah orang Kristen gak boleh sedih? Ini pertanyaan yang sering bikin kita terjebak. Kalau aku sedih, berarti aku gak punya iman ya? Jawabannya, boleh. Bahkan Yesus pun pernah sedih. Yohanes 11 ayat 35, Yesus menangis. Yesus tahu Lazarus bakal bangkit. Tapi dia tetap menangis. Dia hadir dalam kesedihan itu. Bukan buru-buru, suruh semua orang bersyukur. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Alkitab penuh dengan emosi yang jujur. Daud takut, Yeremia putus asa, Ayub frustrasi. Tapi Tuhan gak marah sama mereka. Justru di sanalah Tuhan hadir paling dekat. Jadi coba jujur sama diri sendiri. Selama ini kamu beneran kuat? Atau kamu cuma takut terlihat lemah? Kalau kamu pernah merasa nggak boleh jujur sama emosi sendiri, tulis di komen. Tuhan, izinkan aku jujur hari ini. Kenapa? Positivitas beracun itu bahaya. Menolak proses penyembuhan. Kalau kita selalu semangat terus, kita nggak pernah sembuh beneran. Kita cuma nutup luka, bukan obatin. Bikin orang merasa bersalah karena merasa emosi jadi dosa. Tangis jadi kelemahan. Padahal justru di situ Tuhan mau menyentuh kita. Mengacaukan makna iman. Iman bukan berarti nggak pernah sedih. Iman adalah tetap percaya, walau sedang hancur. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Belajar jujur sama Tuhan. Doa itu bukan cuma ucapan rohani. Doa itu tempat paling aman buat nangis, curhat, marah, kecewa. Peluk, bukan tekan. Kalau ada teman cerita sedih, jangan buru-buru nasihatin. Kadang, yang mereka butuh itu cuma pelukan dan kata, aku ada buat kamu. Ganti kata-kata klise dengan empati. Daripada yakin aja semua ada hikmahnya, lebih baik bilang, aku tahu ini pasti berat, tapi aku di sini. Kalau kamu butuh tempat cerita, Tuhan gak cari senyum palsu. Tuhan gak minta kita pura-pura kuat. Tuhan mau kita datang dengan hati yang apa adanya. Karena justru waktu kita lemah, kuasanya sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi, kalau hari ini kamu sedih, nangis aja. Kalau kamu lelah, datang aja. Tuhan gak pernah menolak hati yang jujur. Kalau video ini menyadarkan kamu untuk lebih jujur pada Tuhan dan dirimu sendiri, klik tombol like, share ke teman yang mungkin lagi butuh pelukan rohani, dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita belajar bareng, tanpa harus pura-pura baik-baik aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.